Pupuk dibikin hemat ternyata mudah banget dan ada caranya dan simple banget. Jika penasaran silahkan ditonton, jangan di skip videonya, oke? Merawat keladi, ada yang mengatakan tanaman yang ribet atau juga tidak mudah untuk dirawat. Namun jika penasaran boleh disimak dulu. Ini video kali ini adalah cara pemupukan yang sederhana dan juga akan menghemat terhadap pupuk. Di video kali ini juga ada sedikit tanaman yang mungkin kurang begitu rimbun, ada juga yang udah rimbun, supaya tahu perbedaannya bahwa memang keladi itu ya seperti itu, ada masa dormen dan juga ada masa yang dimana ketika dia lagi subur dan nampak seperti cantik banget. Nah, ini baru dari dormen beberapa minggu ke belakang dan ini udah mulai nampak dan udah mulai daunnya juga udah mulai besar. Nah, supaya daunnya langsung cantik seperti ini, ada beberapa cara untuk supaya cepat yang seperti ini. Ini juga daunnya udah lumayan besar dan kalau aslinya sih ini terlihatnya lumayan udah besar daunnya. Nah, untuk pemupukan supaya tidak terbuang dan supaya hemat, nanti ada beberapa cara yang sebetulnya simpel namun diperuntukkan untuk yang pemula. Karena kalau yang pemula biasanya sih memang hobi terhadap tanaman, namun ya seperti itu, ada yang mengatakan memang ya ribet katanya. Padahal enggak sih, kalau misalkan udah terbiasa, justru keladi itu adalah tanaman yang mudah untuk dirawat. Karena seperti biasa di habitatnya keladi itu kan di pinggiran sungai atau juga di hutan-hutan itu bisa tumbuh. Namun ketika udah disilang atau di hybrid, ya pasti ada sedikit perbedaan seperti yang ada di alam. Tentunya udah beda dan harus dirawat juga, karena kalau misalkan yang udah dirawat dengan manusia pastinya kan harus tanggung jawab juga untuk dirawat karena supaya umurnya bisa bertahan lama. Dan di video kali ini juga mudah-mudahan aja sih ada hal yang bermanfaat bagi ya terutama kan bagi yang pemula, jadi yang mau menanam keladi namun kebingungan. Nah, mungkin di video kali ini ada manfaatnya seperti itu. Tak lupa juga bagi yang udah ngasih subscribe, komen, like, dan share-nya. Mudah-mudahan tidak bosan. Dan bagi mungkin yang baru nonton, selamat datang di Ala Kampung Channel. Nah, di tanaman keladi ada yang namanya masa dormen, yaitu dorman atau juga masa rontok. Dan itu harus diperhatikan juga dari segi nutrisinya. Nah, di video kali ini ada sedikit tutorial dan ini ada alat yang seperti ini, sederhana banget. Di sini ada itu NPK yang warna pink. Kenapa pilih yang pink? Karena memang lumayan dia slow release atau juga agak lambat dalam melarutkan pupuknya. Ini ada cairan sabun atau juga deterjen dan ada air biasa dan juga ada gunting. Nah, seperti biasa, taruh aja langsung di tatakan. Ya, kalau mau pakai tatakan, terutama yang pemula ya supaya ada sedikit solusi, yaitu kenapa pakai tatakan? Ya supaya hemat pupuknya. Nah, setelah dikasih air, taruh aja ini NPK biru beberapa, ya seperti ini aja, beberapa biji, jangan terlalu banyak juga. Seperti ini, taruh. Nanti juga dia akan larut dan juga akan terserap oleh akar-akar keladi dan juga terserap oleh media tanam. Kenapa digunakan seperti ini? Ini kan kalau yang pemula pasti
Ya pastinya kan lagi meraba-raba dulu gimana sih cara merawatnya. Nah dikasih solusi seperti ini, gunanya supaya airnya nggak terbuang dan muter-muter aja di situ. Jadi dia hemat terhadap air, media tanamnya itu akan hemat, dan juga pupuknya itu nggak akan terbuang. Jadi terus aja muter di situ, dan keutamaannya atau juga manfaatnya ini lebih bagus daripada yang nggak pakai tatakan. Nah kalau misalkan ini nanti kan dia nggak butuh sering dipupuk karena emang nggak terbuang. Nah ini kalau misalkan ada semut atau juga ada binatang lain, dikasih aja ini cairan sabun atau juga deterjen lain boleh, itu sekitar 1 sendok makan dikasih untuk 1 liter air. Cukup dengan semprotan seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan di keladi itu banyak banget yang hobi terhadap daunnya seperti belalang dan juga ulat. Nah ini hampir sudah aman. Dan untuk tanaman atau juga daun yang udah menua boleh dipangkas seperti ini supaya dia cepat banget ngasih tunas baru, yaitu kegunaannya seperti itu. Untuk pemula sebetulnya ini sangat mudah banget dan sepertinya emang hemat, dan juga itu nggak bakalan sering dikasih pupuk kalau caranya seperti ini. Dan juga itu pertumbuhannya akan lebih bagus karena kalau keladi media tanam ke arah basah itu akan lebih bagus. Nah ini seperti ini juga sebetulnya disiramnya nggak yang seperti tadi, yaitu cukup melarutkan NPK biru di dalam ember dengan ukuran yang banyak dan disiram-siram. Itu juga bisa karena memang kalau di tempatku udah banyak keladinya dan nggak ada tatakan yang terlalu banyak, jadi caranya seperti itu. Dan yang lebih bagus yang seperti awal tadi sih sebetulnya, jadi muter-muter aja di situ, jadi nutrisinya nggak kebuang. Nah untuk pemula kalau misalkan nanti udah beberapa saat udah tahu kondisi, boleh ngikuti yang seperti ini juga. Jadi cukup dilarutkan di ember dan nanti disiram-siram. Nah ini juga udah terlihat ini aslinya lumayan rimbun dan besar banget, melebihi telapak tangan orang dewasa. Ini termasuk lumayan juga, ini udah jumbo banget. Namun kalau di kamera terkadang nggak ini ya, nggak seperti kelihatan aslinya, kadang terlihat kecil, kadang juga nggak terlalu. Daunnya juga ini sebetulnya ini udah pada bagus banget, cuman ya kalau ini kadang terlihat pucat juga kalau di kamera. Namun ya intinya seperti itu. Jadi kalau keladi itu perawatannya sederhana dan juga jangan terlalu dibikin yang rumit, karena keladi itu memang habitatnya juga ya seperti itu, yang seperti di alam. Jadi kalau misalkan yang bergegas mau memulai, silahkan mulai aja dulu, nanti juga akan mengikuti. Dan untuk perawatan banyak di channel lain juga ya, dengan cara-cara yang lain boleh menjadi referensi untuk yang pemula. Nah ini juga daunnya dulu udah pernah diliput, daunnya hijau, dan karena memang agak bermutasi jadi agak kuning. Dan ini juga sebetulnya banyak keladi yang belum kembali ke warna asli karena memang ini baru dari dorman, jadi belum menampakkan keasliannya. Yang hijau ini biasanya sih banyak yang dominan putih. Nah ini juga udah, kalau yang ini udah mulai warna cantiknya udah mulai keluar. Ini sebetulnya sih dominannya warna pink, cuman karena memang daunnya belum pol, jadi terlihat ya seperti ini. Nanti juga semakin lama, semakin menua, dia ya bakalan muncul banget warna pinknya, dan ada sedikit semburat warna yaitu hijau. Dan ini juga baru aja dari dorman dan terlihat belum begitu rimbun, dan mungkin akan sedikit rimbun lagi. Ada sedikit tips berikut ini. Seperti biasa di akhir video ada sisipan atau juga selingan, yaitu untuk yang hobi apiari atau juga yang hobi merawat lebah madu. Nah ini adalah termasuk juga, kalau lihat-lihat ini adalah tanaman begonia. Kenapa dipilihin seperti ini? Karena kalau misalkan tanaman ini jarang banget dia nggak ngasih bunga. Hampir setiap
setiap hari juga ngasih bunga dan bunganya itu lumayan bertahan. Nah, seperti ini yang udah tua-tua juga masih aja muncul, dan juga masih ada yang ini kelopaknya, kelopak yang warna kuning. Justru itu kelopak yang memang baru. Jadi ada warna oranye, percampuran warna oranye dan juga warna kuning. Dan ini sangat kontras banget, dan lebah madu ini suka banget terhadap tanaman ini. Dan kenapa dipilih seperti ini? Karena tanaman ini tahan, walaupun termasuk begonia, tapi dia tahan banget dan juga warnanya cantik banget. Nah, ini seperti, kalau dilihat-lihat ya, ini seperti artifisial atau juga dikatakan bunga plastik ya. Dan ini kalau misalkan mau nanam seperti ini mudah banget, karena dengan potek dahannya aja, potek batang maksudnya ya, ini udah bisa tumbuh, dan di tanah sekalipun dia bisa tumbuh. Ini juga di tanah, nggak di pot. Dan mudah-mudahan aja video kali ini ada hal positifnya bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke?